Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulaiman dari semester 5 dengan NIM A1A1210043. Nah, di sini saya akan membuat video dari bidang mata kuliah manajemen pertumbuhan wilayah dengan dosen pengampu Ade Burhanuddin, SIP MSI. Nah, dan di sini saya diberi tugas untuk observasi ataupun wawancara ke PT PN Nusantara 8 yang terletak di Desa Sancang, Kecamatan Cibalong. Nah, hasil observasi ataupun hasil wawancara kami untuk mendatangi lokasi PT PN Nusantara 8, yang mana hasil wawancara ataupun hasil observasi kami ada beberapa yang memang menjadikan suatu ilmu buat kami, menjadikan suatu wawasan, menjadikan suatu suatu yang memang belum kami ketahui menjadi tahu. Dan mana hasil observasi bersama rekan-rekan sama tim ngobrol, yang mana perkebunan PT PN Nusantara 8 itu hasil mencapai seluas 14 hektar dan mempunyai pegawai 400 orang. Nah, yang dari 400 orang tersebut itu dibagi menjadi 3 golongan ataupun 3 bagian. Yang pertama ada golongan pegawai tetap, yang kedua ada disebut dengan pegawai TKWT, yang ketiga ada disebut dengan pegawai borongan. Nah, ketiga golongan tersebut mempunyai gaji yang berbeda, mempunyai pekerjaan yang sangat berbeda. Tetapi kita akan membahas mengenai tentang 3 pegawai tersebut itu. Yang pertama disebutkan tadi ada pegawai tetap, yang kedua ada pegawai TKWT, yang ketiga ada pegawai borongan. Pegawai tetap itu yang sudah lama bekerja, yang sudah puluhan tahun ataupun bertahun-tahun bekerja di PT PN itu, gajinya cukup lumayan besar. Nah, yang kedua ada disebut dengan pegawai PKWT. Nah, pegawai PKWT itu gajinya itu setengah dari pegawai tetap. Dan yang ketiga yaitu ada pegawai borongan. Nah, untuk pegawai borongan itu soal gaji tergantung pendapatan, tergantung kemampuan. Semakin banyak getah yang dihasilkan, semakin banyak juga uang yang didapatkan. Itu kami hasil wawancara dan dokumentasi hasil ngobrol bersama di PT PN Nusantara 8 itu banyak ilmu-ilmu yang kami dapat. Nah, ada dampak positif umumnya untuk masyarakat sekitar dan khususnya untuk di PT PN tersebut. Nah, dampak positif dari adanya PT PN Nusantara 8 itu bisa membangun aset ataupun membangun jalan yang mana bisa menghubungkan suatu jalan ke jalan raya dari dari perkebunan PT PN Nusantara 8 itu. Nah, di samping itu ada juga manfaat positif untuk warga sekitar, bisa membantu memperkerjakan seorang masyarakat di PT PN 8, bisa nambah perekonomian, membantu untuk bekerja di PT PN tersebut. Nah, dan kami selaku mahasiswa sangatlah mendukung dengan adanya suatu PT PN Nusantara itu, karena ada dampak positif. Wabil khusus untuk PT PN tersebut juga ada penghasilan, ada membantu perekonomian untuk warga sekitar dan membantu masyarakat lainnya untuk melewati ataupun bisa lah yang namanya hasil dari aset tersebut. Ya, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan dari hasil wawancara ataupun hasil observasi di PT PN Nusantara 8 yang terletak di Desa Sancang, Kecamatan Cibalong. Cukup sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan mohon dimaklumkan atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.